tenannya daftar. Terus kita tentuin waktu PO-nya. Kemudian barang-barang ini nanti dikirim ke Omah Wulangreh. Di hari Minggu Pahing kita yang akan mendeliver ke pembeli customer. Gitu. Dan terus pas kita bikin online open call for tenant, kagetnya ternyata antusiasmenya luar biasa. Tenannya yang ikut waktu itu 50. Dari 18 yang awalnya. Dari 18 yang maksimal 50. Tuh. Iya. Jadi 50. Itu dari Jogja, dari Solo, dari Bandung, macam-macam. Jadi lebih variatif tempatnya asalnya ya. Betul, karena mereka kan bisa secara online kan. Jadi terjangkau, bahkan ada yang jualan cobek. Dari Magelang. Dari Magelang. Ada yang ikut. Itu waktu kita kurasi, cobek, emang laku ya? Ternyata penjualannya yang paling tinggi. Wow. Kenapa? Jadi kita tanya kan ke teman-teman yang beli, kenapa lo beli cobek jauh-jauh dari Magelang di Pasar Minggu Pahingan? Karena di Jakarta susah menemukan cobek batu. Betul sih. Betul ya? Betul sih. Dan itu ternyata ibu-ibu yang beli tuh 3, 4 gitu, dari yang kecil sampai yang gede. Betul. Sekarang di zaman blender soalnya kan Mbak, nyari yang kayak gitu udah susah. Tapi kalau kita pengen sambil penyet kan juga harus ngulek. Iya benar. Itu sih, jadi awalnya sempat kayak mengunderestimate, cobek emang laku ya gitu. Tapi mereka antusias aja gitu, ya laku nggak laku kita coba aja Mbak, namanya juga jualan, oke gitu. Jadi kita senang dengan semangatnya teman-teman juga gitu. Padahal di situ kan ada biaya pendaftaran, kemudian ada sharing profit gitu kan. Nah terus di Pasar Minggu Pahingan yang pertama 50 tenan. Kita juga jadi semangat kan, kita dari teman-teman Omah Wulangreh sebagai panitia kita juga jadi semangat untuk memfasilitasi ini. Ternyata antusiasmenya bagus banget. Nah terus di Pasar Minggu Pahingan online yang pertama, kendala kita itu adalah pengiriman. Jadi kita nggak punya dedicated courier, otomatis kita memanfaatkan kurir online yang udah ada kan. Dan itu takes time banget, jadi memang harus satu-satu. Dan percaya nggak percaya ya Mbak Naomi, Mbak Rani, jadi pembeli itu mereka belinya itu ngelis via Google Form. Niat ya berarti mereka nge-scroll katalog gitu ya Mbak? Niat kan, jadi dan daya belinya itu lumayan loh. Daya belinya itu minimum pembeli itu spend minimum 200 per invoice berarti ya? Per bill ya? Per bill. Karena apa? Jadi keuntungannya di Pasar Minggu Pahingan ini bisa belanja berbagai macam produk hanya dengan satu ongkir. Iya benar. Gitu kan. Jadi waktu PO-nya juga 1 minggu, jadi waktu untuk ngelis dan berpikirnya juga lumayan panjang kan. Jadi, gue mau beli ini gitu. Nah terus di pasar online yang pertama, kendala kita itu adalah pengiriman. Jadi waktu itu kita masih pakai jasa kurir online yang ada, terus satu-satu gitu kan, lumayan takes time. Nah setelah Pasar Minggu Pahingan online yang pertama, yang kedua kita evaluasi sama tim. Kemarin pengiriman nih kendalanya, oke nextnya kita harus improve di situ. Terus aku ngajak salah satu startup untuk ekspedisi untuk kita kolaborasi, jadi partnership itu tadi. Untuk kita partnership itu ternyata antusiasmenya bagus. Oke Mbak Reni, memang kita juga lagi ada fokus di UMKM gitu. Dan aku ngajak campaign-nya adalah salah satu usaha untuk mengurangi plastik itu tidak bisa dilakukan sendiri Mbak, aku bilang gitu ke si ekspedisi ini. Nah misinya si PMP Pasar Minggu Pahingan ini, misinya PMP itu adalah less plastik. Jadi memang nggak ada plastik sama sekali gitu kalau bisa. Ya kalaupun ada itu yang bisa didaur ulang lah, tapi kayak kresek-kresek itu memang nggak ada gitu. Nah ketika kita kolaborasi, kita bisa kolaborasi bersama, otomatis campaign untuk mengurangi plastik ini bisa kita lakukan bersama gitu. Dan antusiasmenya juga cukup bagus waktu itu. Jadi sampai sekarang kita masih berpartner gitu. Dan itu juga sangat meringankan beban kami dari tim panitia. Jadi kita tinggal kasih list alamatnya aja, kemudian nanti mereka yang kirim existing kurirnya gitu.
Jadi menarik ya. Jadi sebenarnya maksudnya dalam kondisi apapun ada banyak peluang untuk para UMKM ini bisa berkembang. Jadi apalagi pandemi bukan menjadi salah satu penghalang ya sebenarnya, malah jadi salah satu opportunity ya. Gitu. Jadi kemudian di PMP online yang kedua itu antusiasmenya lebih banyak lagi. Waktu itu ada 76 tenannya. Dan itu di saat pandemi pertama itu ada yang benar-benar dia itu kena cut off dari company-nya. Dia bisa masak, terus dia ikut jualan, Mbak, aku boleh nggak ikut jualan? Boleh, siapapun boleh kok Mbak. Yang penting maksudnya segera daftar supaya lolos kurasi gitu kan. Dia bikin waktu itu yang beli Mbak 1. Di yang part 2 ya, online part 2. Online part 1. Jadi pas online part 1 itu kan pas bener-bener Covid masuk kan. Bener-bener Covid masuk, dia kena cut off. Terus dia jualan lakunya satu, bener-bener cuma satu item. Terus kan dari tempat si tenan ke Omah Wulangreh itu kurirnya yang nanggung adalah tenan. Jadi itu udah komitmen di awal ketika oke. Terus itu jualnya dari Bekasi, dia nganter ke Ampera, karena kita dari Ampera. Terus tapi dia nggak pala semangat kayak, Mbak nggak apa-apa Mbak, namanya juga jualan, aku juga baru pertama gini. Nextnya dia ikut lagi, tapi dia improve di produk. Jadi kayaknya dia mempelajari ya, oh ternyata yang diminati di pasar Minggu Pahingan tuh makanan frozen, makanan yang bisa makan besoknya, bukan makan kayak gini. Nextnya dia improve Mbak, penjualannya kenaikannya 250%. Wow. Definisi tidak menyalahkan keadaan, tapi merubah strategi ya. Betul, merubah strategi. Itu sih, dari situ kita juga kaget, senang, happy, terharu. Iya. Gimana sih rasanya? Mbak makasih ya, dengan ada pasar Minggu Pahingan tuh aku jadi punya penghasilan tambahan. Aku udah kena cut off gini-gini kan. Ternyata sebegitu ya dampaknya gitu. Yang awalnya emang kita cuman kayak iseng bikin, ternyata itu yang selalu dinanti. Betul. Jadi buat temen UMKM nih, maksudnya wadah untuk berkembang tuh nggak cuma bisa sendiri, tapi bisa juga lewat komunitas gitu. Betul. Tadi beberapa pertanyaan jadi udah dijawab. Iya. Oke. Mbak, mungkin aku mau nanya lagi nih Mbak. Ini kan maksudnya semakin lama semakin growth-nya juga kelihatan ya, apalagi untuk UMKM ini daftar di pasar Minggu Pahingan. Nah, kategori apa aja sih yang bisa masuk di pasar Minggu Pahingan? Dan tadi kan Mbak Reni juga sempat bilang kalau kita ada kurasi, kalau bisa satu tenan itu satu produk gitu, berbeda dengan tenan lainnya. Apa sekarang itu masih berlaku atau gimana nih? Biar teman-teman kita juga tahu nih. Mungkin ada. Iya. Untuk produknya itu produk lokal, artinya produk lokal dan produk rumahan. Jadi bukan yang produk pabrikan gitu. Jadi memang bener-bener UMKM ya, usaha kecil menengah gitu, yang usaha rumahan, lokal. Kemudian tadi yang Mbak Rani bilang apakah sistem kurasinya masih sama, itu masih. Karena ketika nggak sama, ketika ada produk yang sama, kasihan tenannya juga, terus pembeli juga pasti akan milihnya yang mana nih gitu. Jadi kita sebagai penengah, kita memfasilitasi penjual, memfasilitasi pembeli juga. Jadi ketika mereka, oh aku pengennya bakpao, yang jual bakpao cuma si toko ini doang gitu sih. Dan syarat-syaratnya itu produk lokal. Terus kalau makanan itu tanpa pemanis, pengawet dan pewarna buatan. Kemudian karena kita itu memang sebenarnya kita pengen nyebutnya no plastik ya, tapi belum bisa. Jadi kita nyebutnya less plastik. Karena kampanyenya si PMP ini less plastik Mbak, percaya nggak percaya, semua tenan itu berlomba-lomba bikin packagingnya itu keren-keren banget. Jadi ada yang dari bambu. Jadi kalau besek itu kan udah lah. Sekarang udah banyak ya besek. Ini bukan yang bentuk besek, jadi ini model tas gitu, tapi dari bambu. Terus ada yang bikinnya dari anyaman juga ada. Terus ada yang memang bikin dari bekas karung terigu sama karung beras. Jadi ada tulisan brandnya gitu. Lihat banget mereka. Terus makin kesini akhirnya setiap tenan itu berlomba-lomba. Dan
per produk. Jadi memang kami kan mintanya itu ke tenan itu per produk itu sudah dinamai per pembeli gitu. Jadi kayak misalkan Mbak Rani beli, Mbak Naomi beli brownies, satunya beli cheesecake misalkan ya. Browniesnya itu udah dinamain. Tuh Mbak Rani, terima kasih ya sudah berbelanja. Jadi jadi apa personal ya? in touch ya, Mbak? Iya, personal in touch-nya itu juga dapat. Bahkan kemarin tuh ada yang bener-bener pakai box kayu. Jadi dia jualannya gurami etes atau apa, tapi dia pakai box kayu. Kayak peti telur. Iya, kayak gitu. Ada yang di-wrap sama kain shibori, kayak gitu-gitu. Wow. Jadi pas kita lihat, wah bagus-bagus banget. Biar pada lulus kurasi dia. Jadi berusaha untuk nggak pakai Keren. plastik. Keren sih. Nah, ini pertanyaannya tadi udah dijawab sih sama Agustus, tiba-tiba melejit tuh karena dari online ya Mbak ya. Yeah. Dari 18 jadi 50. Mbak Rini, ini pengen nanya juga nih, mungkin juga jadi masukan nih buat teman-teman yang lagi nonton. Ketika join di sebuah komunitas, pasti kan ada percentage growth-nya ya. Nah, boleh di-share nggak sih kira-kira pertenan itu yang biasanya join di PMP, itu growth-nya tuh seperti apa Mbak? Growth secara apa nih? Penjualan, perkembangan Oke. bisnis. Kita selalu punya form evaluasi. Jadi feedback form tuh setelah acara untuk ke pembeli, ke tenan tuh selalu ada. Jadi kita juga minta masukan ke tenan, kayak penjualannya gimana nih selama ini. Dan syukurnya ya, para tenan ini mereka itu berpikirnya tuh udah, kalau menurut kami beyond sih. Jadi ya ini namanya kayak exhibition, kayak pameran. Kita pameran offline pun kita belum tahu jualan kita laku apa enggak. Ya selama kita campaign terus, kita marketingin apa produk-produk kita terus, ya pasti akan ada hasilnya, akan laku sih gitu sih. Jadi memang secara growth naik turun, tapi itu nanti biasanya teman-teman tenan yang akan improve, kayak oh bosen nih produk ini di PMP ini. Biasanya tenan-tenan itu next PMP mereka akan punya produk baru gitu sih. Jadi memang teman-teman tenan ini mereka tuh bisa banget ngelihat peluang pembelinya di rumah ini kayak gimana sih segmennya gitu sih. Berarti setelah sebuah kegiatan memang evaluasi dari komunitas itu Betul, penting ya Mbak ya. betul. Jadi dimana dari sisi kita yang memanage komunitas juga jadi punya measurement ya Mbak. Betul. Jadi kalaupun ada saran dan kritik disampaikan aja, kita pasti terima itu. Pasti ada ya Mbak ya Pasti saran kritik ya. Jadi memang dari setiap tenan itu mendapatkan komunikasi secara nggak langsung dari pembelinya gitu ya. Betul. Kayak feedback apa, kira mereka bisa perkembangan Betul. bisnisnya dengan beberapa produk baru. Jadi kayak pernah satu waktu itu ada yang jual cheesecake, tapi pas dikirim puding. Jadi pas dikirim si pudingnya ini tuh Udah mencair. udah apa sih, ambiar gitu loh. Oke. Ambiar Tuh apa Oh, ya iya. Indonesianya ya? cecah lah bahasanya. Gitu. Jadi kan mau nyalahin kurir juga nggak bisa. Gimana sampai sana udah hancur gitu, tapi pembelinya juga ya udah nggak apa-apa deh Mbak gitu. Tapi kayak gini, akhirnya kita sampein juga ke pembeli ke tenan, Mbak tadi pembelinya ada yang komplain karena gini. Terus si tenannya juga dengan legowonya dia, Mbak boleh minta nggak kontaknya, nanti aku ganti gitu. Jadi setelah itu mereka ada kontak sendiri, si pembelinya pun akhirnya puas, terima kasih ya teman-teman di Pasar Payengan udah menjembatani, fasilitasi kayak gitu sih. Jadi memang kita tuh menjaga hubungan antara tenan pembeli, tenan ke PMP, pembeli ke PMP, terus biar semuanya tuh enak, baik dan lancar gitu. Misalkan Mbak Naomi jualan cookies, penjualan cookies di setiap PMP selalu nomor 1 terus, ya pasti akan kita pertahankan karena peminatnya ada gitu. Tapi ketika ini sebenarnya penjualannya nggak terlalu bagus, ya so-so aja gitu, nah baru kita bisa ambil keputusan yang oke, di-cut sebenarnya nggak masalah juga sih. Background check mempengaruhi loyalty, priority kok. Betul. Makin lama kan pasti PMP ini grow terus ya Mbak, seperti yang diceritain tadi. Cara untuk menjaga UMKM ini biar selalu stay sama PMP ini gimana sih Mbak? Nah itu ya susah ya. Jadi itu mungkin itu beberapa problem untuk menggandeng komunitas ya. Kita mengumpulkan bibit, terus menggandeng untuk memulai itu bisa dibilang mudah lah.
yuk kita bikin apa, komunitasnya growth karena hal baru ya Mbak. Bener, karena hal baru. Nah, maintain-nya ini yang agak lumayan susah sebenarnya. Kalau kita nggak rutin ngasih update juga mereka pergi gitu kan. Terus kalau kita sering-sering ngasih update kok kayaknya sampah banget gitu nggak sih. Jadi treatmentnya tuh gini, sebenarnya kan Minggu Pahing ini tuh setiap 35 hari sekali ya. Setiap 35 hari sekali. Tapi kita ngakalinnya itu juga tidak yang setiap bulan kita ada. Jadi kita lihat di kalender, ternyata Minggu Pahingnya ini tanggal 18. Tanggal bokeh gitu Mbak? Hah? Tanggal apa tuh maksudnya? Tanggal kalender bener. Oh, kalender bener.